Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Sekalinya angkot ketemu dengan orang yang vibe-nya powerful, positif. Yoma. Ahlan ya Rastaman. Langsung saja kita sambut seorang basis reggae nomor 1 di Indonesia, the one and only Mr. Rival Himran. Yoma. Rivaldo Palo. Oh, you reggae people. Asik. Ya po, kira ngalam? Stabil. Kadit apa? Tades? Kaditaes nakamutapes. Ya semua orang tahu kan? Dia tahu. Gak akan ada orang sehat kalau makan sepatu emang. Malang selalu ini ya, memoriful ya. Ya, sama dengan ketika Malang didatangi seorang Rival Himran, selalu akan cuacanya akan enak. King Bib datang Iya, jadi cuaca langsung vibe-nya bagus. Ya, jadi amin. Kedatangan beliau di Malang Raya. Ya. Apa itu namanya? Island Vibes Reggae Party Tour. Wah, 2024. asik. Jadi bersama band beliau, Coconut Trees, hadir dengan tim X juga ya. Iya, jadi ini rangkaian tour kita Mulai dari Tangerang Selatan untuk mempromosikan album baru yang di-create oleh CTTZ aka Coconut Trees. Jadi kita ngajak banyak teman-teman kayak S2B Family, Richard Gillis, Lawa, Conrad Good Vibration, dan di setiap kota itu ada bintang tamu. Kayak di Tangerang Momonon, di Bandung ada The Paps. Ya, di Purwokerto ada Dio House. Semarang kemarin ada Mas Tony Kirastafara. Jadi lokal heroes-nya gitu. Di Malang lokal heroes-nya siapa? Ada teman-teman dari Tip Oke. Jadi itulah teman-teman, King Beb ini kebetulan berkali-kali kita ketemu di Malang, bahkan aku beberapa kali juga ketemu di Jakarta. Gak pernah ada kesan yang mendalam, kecuali kalau sudah ngobrol di podcast angkot. Ini satu. Jadi ini sambil keliling-keliling. Jadi ini yang tadi kereta api di atas jembatan. Iya. Ini. Tadi aku lihat Kampung Warna-Warni tadi. Kampung Warna-Warni. Ini ini Berantas, Jalan Berantas ini. Nah, terus di depan sana stasiun Kota Baru. Yang baliknya stasiun Kota Baru versi baru. Yang ini yang versi klasiknya. Jadi kayak nggak perlu mati untuk nikmati surga, tapi cukup ke Malang sudah bisa lihat surga. Sebenarnya gitu ya? Malang itu kalau mau tanya di mana tempat wisatanya, ya di kota ini. Karena kota ini didesain memang untuk didatangi, untuk orang melihat vibe-nya era-era kolonial yang masih terjaga ya di sini. Meskipun kadang pemangku kebijakan, terus termasuk yang punya kekuasaan itu nggak aware sama itu. Padahal heritage-nya bagus banget, Mas. Makanya tadi Kakak Nova yang ada di depan ini tanya, loh ini gedung Rex Cinema ini mana sekarang? Jadi dikasih topeng jadi bank. Nah memang nampak modern tapi hilang esensi heritage-nya, hilang. Harusnya ya ngehargai sejarah, mempertahankan heritage yang ada. Ya. Jadi, setuju sih Mas Sam. Terus dengar nih mau ada proyek baru ya? Proyek baru dari Kailiman nih? Iya. Karena setelah ngelesain album untuk beberapa tahun ke depan, setahun 2 tahun ke depan, gue bakal rekaman project solo. Hanya Kailiman. Kalau perlu nanti di stasiun Malang. Ya. Oh iya. Terus kita ke arah
ke arah Balai Kota. Ya. Di depannya Balai Kota ada tugu yang dibuka oleh, yang didirikan dan diresmikan oleh Prof. Soekarno. Oh, langsung ya? Iya, ini raksasa, ada pejuang. Okay. Itu pertanda tumbangnya sang penjajah. Oh, okay. Itu ada patung apa namanya, nama raksasa. apa, Mas? Patung raksasa. Patung raksasa. Iya. Oh, oke. Jadi memang orang datang langsung ditawari bahwa ada raksasa besar tumbang dan di atasnya ada penjajah, ada pejuang. Oh. Jadi selalu kota ini akan selalu vibe-nya akan jadi pejuang, melawan ketidakadilan, melawan kekuasaan yang tiran gitu kan. Pokoknya area ngalam ini ras kiri pokoknya. Ras kiri, menurut gua nih ras kiri. Bisa jadi nama band juga tuh ras kiri itu. Nggak Ras Muhammad aja. Ini gedung DPR. Oke. Kita berada di tengah kota ya. Iya, pasti nih pas tengahnya kota ini ada di Tugu. Oh, Tugu. Wah, indah emang ya. Ngalam selalu indah. Nah, ini balai kota di situ. Paten. Jadi sorry teman-teman, aku nggak terlalu ini karena janjinya tadi sambil kita ngobrol di podcast kita harus tetap jelasin. Jadi ini setengah kayak Dharma Wisata, mutar-mutar tengah kota. Tour guide aku nih. Iya, benar. Bung Rival, yang diinget selama ini ke Malang beberapa kali itu yang diinget apa sih paling diinget? Mancing-mancing nih. Enggak, bukan soal itu. Ya, kita punya small secret ya, tapi nggak usah dibahas. Enggak, aku punya sahabat yang benar-benar sahabat ya. Gua berasa dia udah bukan sahabat lagi, sebagai saudara saya gitu. Namanya Estu Pradana. Yes, Mr. Estu Pradana. Gue selalu kalau di panggung gue panggil dia Estu Pradana Himran gitu kan. Dia manggil gue Rival Prabono, Bramono gitu. Bramono. Kita tukeran pam. Jadi ya setahun yang lalu ya, beliau Desember kemarin. Dan itu lokal di Malang loh, ojo lali rek. Aku kalau ke Malang pasti inget dia. Ya. Dan kenangan, memang orangnya tuh suka memberikan kenangan kecil yang care banget lah orangnya lah. Iya, kayak terus ya memang dia sangat bangga dengan kota ngalamnya gitu. Yang ngajarin aku kaditahes nakamutapes itu ya almarhum Estu Pradana. Ya, banyak memori di Malang, dan beliau berkarir bener-bener selalu ada jempil tentang Malang. Iya. Yang bantu beliau musik, yang support beliau ngeband, pasti nyempil ada anak Malang ya. Gitu. Sekarang dia udah tenang di sana. Ya. Dalam hal ini ya, gue datang ke sini juga untuk respect beliau juga sih. Terus ini apa namanya? Pertama kali waktu sekilas kalau mamanya Bung Rival mamanya ketika datang ke Malang itu yang selalu dirindukan apa sih? Apa ya? Gue sih suka rawonnya sih. Rawonnya. Sama nasi pecel yang barusan tadi itu tuh kayaknya itu menumbuhkan memori baru lagi nih. Iya, nasi pecel yang gue makan sama Sam tadi itu terbaik tuh. Terus ini disclaimer teman-teman bahwa Rival Himran dan saat itu Steven and Coconut Trees adalah band pertama dan temen sahabat pertama yang ngajak aku itu untuk kolaborasi. Kemudian aku bisa melakukan movement di luar Jawa pertama kali itu adalah nah, beliau ini yang ngajak pertama kali, dan itu yang membuat aku kemudian berani ke tempat-tempat lain di luar Jawa gitu. Akhirnya berkelanjutan ya? Yes. Amin. Dirimu yang inspirasi. Tapi Mas punya movement yang bagus gitu kan. Ya, dari hal yang nggak berguna jadi berguna. Betul. Harusnya seperti itulah. Dan dirimu yang membuat aku realize kan, brother. Jadi benar-benar beliau yang inspirasi sekali. Oh iya Mas, aku juga kalau ke Malang ini aku ingat banget tuh ketika pertama kali Steven and Coconut Trees manggung sini Mas. Kita agak deg-degan karena di sini rock. Oh ya, rata-rata rock banget. Kita takutnya nggak diterima gitu. Bahkan Malang itu pernah di sebuah tayangan TV yang Indonesia dalam 30 menit itu Malang The Rock City. Iya betul. Iya. Akhirnya kita manggung, ternyata enggak ya, diterima dong. Diterima dengan baik dan semua masa joget loncat. Kayaknya kita lewat ini kayu tangan deh, kayu tangan. Ya.
Jadi ya mungkin yang aku berkesan sama selalu yang aku kesankan keren banget itu sosok band reggae satu ini. Aku pikir dulu dari luar loh. Iya, sama. Stephen and Coconut Trees, lagunya Welcome to My Paradise. Aku pikir kok mirip-mirip Big Mountain gitu ya tahun 90-an. Apa Big Mountain pecah terus jadi Stephen and Coconut Trees? Nggak taunya basisnya orang Palu. Mas, kita pernah nggak Mas ya? Kita interview album pertama kali Coconut Trees. Interview di salah satu radio Jakarta. Kita dicuekin Mas. Kita udah datang di situ tuh, artis-artisnya udah datang. On time ya? On time. Terus? Jadi setengah jam kemudian baru produsernya keluar nanyain, ini Stephen Coconut Trees mana nih? Terus kita bilang, kita Stephen Coconut Trees. Oh, orang lokal gitu kan? Orang lokal. Dipikir kita kru-krunya Big Mountain itu tuh yang seperti Mas bilang gitu. Wah, gue bilang ya itulah gitu kan, terobosan baru lah buat Indonesia saat itu. Iya kan? Benar-benar. Jadi band reggae dengan spelling Englishnya yang bagus banget, nyanyi Welcome to My Paradise. Dan itu buat aku, dan memang saat itu tertinggi ya teman-teman. Jadi kalau saat itu ada nada sambung di telepon, ringtone, itu juga tertinggi. Memang paling favorit lagu Welcome to My Paradise, dan lagu itu ikonik banget gitu, sampai anakku ternyata ada dance gitu pakai lagu itu gitu. Oh ya? Iya, jadi makanya dia tahu tadi bahwa lagu itu sampai hari ini pun anak kita itu tahu, berarti kan abadi. Ini tempat kita ngopi tuh di Huis John. Oh iya ya. Oh ini kopinya yang bagus nih. Iya nih Huis John. Ini ada bule. Udah buka tuh. Oh iya, halo bule. Emang tempatnya bule sono. Oh. Kan backpackeran di atas kan bule. Oh backpacker ya? Iya, backpackerannya bule di situ. Ini pohon-pohonnya masih pohon trembesi. Pohonnya Kota Malang itu pohon trembesi atau nggak bakal itu Mas? Enggak ya? Nggak bakal. Dia sanggup ratusan tahun. Memang pohon kalau nyebutnya saman. Jadi dia ada biji, dan dia pohonnya disebut trembesi karena memang kuat seperti besi. Ini patung Hairil Anwar. Satu-satunya patung Hairil Anwar yang bisa dilihat secara umum. Bahkan di kota tempat Hairil Anwar pun lahir tidak ada patung Hairil Anwar. Asik kan di Malang tuh kan. Ini menyenangkan ya Mas. Nah, jadi satu saat jangan kaget kalau Bung Rival jadi orang Malang pengen mengingat, jangan kaget kalau nanti dibuatin patungnya. Tapi berarti saya salut atas apresiasi warga Malang, masyarakat Malang. Berarti apresiasinya bagus. Ya, mereka tidak peduli harus orang Malang. Nah, itu tuh. Benar. Itu baru ras Jadi ras kiri banget. Jadi Hairil Anwar ceritanya pada saat itu Hairil Anwar mengikuti pamannya yang seorang perdana menteri saat itu awal-awal Indonesia merdeka. Di Sarinah itu rapat yang kemudian itu adanya DPR RI atau senator itu. Oke. Saat rapat deadlock, kemudian seorang Hairil Anwar itu bahkan membuka bajunya dan kemudian teatrikal. Itu yang membuat beliau itu diabadikan di gedung yang tidak jauh dari saat beliau teatrikal. Respect ya, penuh respect. Hairil Anwar bahkan bisa dibilang bahkan di kota Hairil Anwar lahir pun tidak ada patung Hairil Anwar, yang ada di Malang. Apresiasi yang kita apresiasi, dan kita sering pada saat hari kelahiran Hairil Anwar kita 15 menit 30 menit teman-teman sastra itu sering baca puisi di sana. Terus itu ada gambar Pak di toko itu, namanya Pak Arifin. Beliau hampir 25 tahun menunggu kekasihnya janjian. Aku lihat itu di IG Mas. Ya. Beneran Pak Arifin. Janjian ya? Ya, jadi janjian mulai itu waktu kerusuhan atau apa ya? Bukan 30S. Era-era itu. Jadi tahun 65. Ya, era-era itulah, era-era. Jadi beliau janjian sama kekasihnya di sini di Jalan Kayu Tangan ini. Dan sampai beliau wafat, beliau tidak pernah lagi ketemu dengan kekasihnya yang ditunggu. Ini aku sampai berdiri cerita. Aku mau buat. Jadi love story of Malang, Pak Arifin. Menunggu kamu. Ya, nunggu seseorang yang nggak akan. Jadi menunggu orang yang tidak pernah datang lagi.
Jadi sampai beliau tuh di awal beliau duduk itu dipikir maaf orang ODGJ. Tapi beliau kadang dia berkomunikasi mau sama orang. Dan aku pernah beberapa kali malam ngasih makan dan beliau mau nerima. Dan tahun-tahun sebelum pandemi itulah beliau. Namanya siapa tadi Mas? Pak Arifin. Ke kiri aja muter lagi. Jadi Malang Kota ini beliau tuh pas duduknya tadi di lukisan tadi tuh. Beliau duduk di situ bertahun-tahun. Setiap pagi, setiap sore. Seharian penuh sampai malam. Itu nunggu, ada yang bilang 25 tahun, ada yang lebih nunggu. Barusan kemarin udah 2017 beliau meninggal. Jadi bayangin aja nunggu, apakah ada orang yang nunggu kekasihnya untuk ketemu di jalan kayu tangan, menunggu sepanjang itu sampai beliau meninggal. Oke. Jadi kalau di Jepang ada seekor anjing Hachiko, di Malang ada Pak Arifin dan itu manusia. Respect. Al-Fatihah buat Iya, Al-Fatihah buat Pak Arifin. Jadi ya kota ini ada cerita yang seperti itu. Dia selalu menyenangkan lah kalau ke Malang. Ya, banyak selalu ada cerita baru, benar. Dan gue sangat senang banget sama Mas Taufik ini karena literasi tentang Malangnya, literasi tentang pengetahuannya itu ya, terkesima aku, Mas. kalau kita nggak tahu kota kita kan kita nggak cinta. Tapi bukan hanya kota ini, kota lain aja Sam tahu gitu. Betapa cerdasnya ini Samin ini. Palu itu yang luar biasa. Oh gila Palu itu. Yang kita ngajarin sok-sok tegas gak taunya tanya, emang masuk penjara? Jadi ngomong-ngomong teman-teman, aku sama beliau tuh pernah berkegiatan bakti sosial di sebuah penjara di kota Palu. Lapas ya. Terus kemudian kita ketemu ngajar tegas gitu. Setelah orangnya ini harusnya gini habis ngajarin tegas gitu terus ngomong-ngomong dulu masuk kenapa ya gitu. Napiter. Aku napiter mas. Napitoreris langsung. Oh iya, ya udah nanti dipakai aja ilmunya ini. Langsung baik banget. Iya, takut langsung keluarin bomnya. Aku pernah tidur bareng sama Napiter gitu. Karena aku dulu pernah buatin soundtrack filmnya yang disutradarai. Karena memang ada badan lah yang menaungi Napiter ini menjadi sesuatu hal yang baik lah. Dan baru nyadar gitu. Kalau beliau tuh Napiter pas 3 hari di rumah dia gitu. Jadi teman aku jebak aku tuh karena biar dapat feel-nya gitu sama ini nih. Pas tahu baru 3 hari itu baru tahu dia Napiter. Itu sungai itu. Oh itu sungainya apa tuh? Sungai yang ada lampu-lampunya di itu jadi kanal untuk anti banjir. Itu Belanda punya. Jadi bahkan di kampung-kampung kecil nggak ditutup kan sama... Enggak. Takutnya tutup ya. Jadi satu kampung kecil pun di era kolonial itu dibuatkan kanal anti banjir. Sedangkan kita hidup sekarang merdeka, kadang malah kebanjiran. Itu kan lucu. Ya biar anggarannya bertambah. Oh iya, ya biasa gitu. Biasa kan. Karena kalau tidak ada masalah tidak ada anggaran. Sorry ya, emang kita kalau nggak kritik orang tuh mulut ini nggak enak. Gimana negeri ini mau makmur? Kawan sendiri aja nggak mau kita makmur. Iya ya. Iya kan? Gimana kita mau makmur? Kawan sendiri aja nggak mau kita makmur. Iya ya. Iya mas, makanya sekarang ini kita harus butuh apresiasi sesama gitu, kebersamaan gitu. Betul. Dan pemerintah juga harus punya mental yang bagus, mental yang baik untuk masyarakatnya. Negeri lu makmur, pemerintah juga makmur. Bener. Masyarakat lu antusias untuk membangun, lu jangan halang-halangi. Iya, fasilitasi justru. Iya bener. Setidaknya kita nggak butuh apa-apa sih sebenarnya dari pemerintah itu, nggak minta uang, nggak minta makan. Kita cuma minta aktivitas gue jangan lu ganggu jing gitu kan. Ya itu tadi apresiasi untuk masyarakat. Itu pemerintah harus punya mental itu gitu. Bener. Dan yang reggae itu selalu mengkritik. Kritik sosialnya reggae itu luar biasa. Jadi bahkan seorang Rival Imran ngajarin aku gitu bahwa
reggae itu sudah ngomong tentang spiritual, bukan sekedar ngomong lirik dinyanyikan dan hura-hura lagu didendangkan kan gitu. Ya, kalau kita lebih gali lagi, reggae itu punya spirit, memang banyak spiritnya, ada spirit bersikap, spirit spiritual, bersikap, ya. Dan segala macam spirit perjuangan. Cuman dalam hal ini ya, dalam kondisional yang sekarang ini kita apa yang kita perjuangkan gitu. Contohnya nih, nilai-nilai mulai tergeser, ya kita ke situ gitu. Terus negeri kita mulai terancam rusak, ya kita ke situ gitu. Yang kita perjuangkan itu gitu. Di mana ada apa ya? Ada perasaan mengganggu keadilan kita itu, ya disitulah masuk. Kalau misalkan kita ngelawan nggak bisa, ya kita cukup mengingatin generasi berikut bahwa ada hal-hal yang perlu kita jaga gitu. Ada hal-hal yang perlu kita cari solusinya, bukan itu cari konflik gitu. Spirit of reggae itu gitu ya. Iya. Jadi mengkritisi tapi tidak dengan membuat konflik. Iya, kita mesti cari solusi gitu. Dan melihat sesuatu itu jangan satu arah, harus dari segala arah gitu. Dirimu nyaman di reggae itu semenjak kapan? Karena dirimu tuh rocker aslinya. Iya, gua nyaman di reggae itu sejak gua bubar sama Coconut, bukan bubar. Coconut Trees saat itu vakum. Akhirnya gua baru sadar ternyata ketenaran itu ya cuman segitu aja gitu, tapi ada hal yang gua lebih gali. Ternyata reggae itu punya banyak pelajaran tentang berkehidupan gitu. Nggak semuanya tentang ketenaran, tapi semuanya tentang giving back. Jadi di mata seorang Rival Imran, memandang reggae itu bukan soal ketenaran, tapi dia giving back. Giving back ke apa yang kita society. Wow, keren. Ya itu teman-teman, jadi ngomong dengan seorang Rival Imran itu memang akan selalu ngomong kedalaman. Memang beliau itu ketika membicarakan sesuatu itu nggak pernah cuma di permukaan, apalagi secara yang populer, yang ngepop beliau nggak, selalu ngomong kedalaman. Asik. Setidaknya berani bersikap ya. Bersikap ya. Bersikap dan ngingatin orang aja gitu bahwa ya hidup itu nggak perlu konflik, tapi cari solusi sih. Iya. Ya, itu aja sih mas. Bener. Ya itu. Ya itu. Gue sih pikirnya seperti itu sih. Memang ya itulah, kita berkawan mulai 2016. Sekarang 2000 berapa nih? Sekarang 2024. Wow, hampir 10 tahun kita ya. Iya loh. Ini kayaknya kita udah nyampe Banyuwangi nih kayaknya. Ini kota berikut. Ya, kita balik ke hotel. Hotel di ini Kampung Arab. Ya, dekat Kampung Arab. Padahal ini Arab yang gue bawa nih. Itu Kampung Arab ya? Iya. Jadi hotel nih, pojok ini, belok ke kiri itu Kampung Arab. Syarif Al-Qadri jalannya. Itu aku bikin acara yang Kampung Baru Ferry itu kan karena ya Kampung Arab juga kan. Kampung Arab. Ente Arab. Makanya yang nggak bisa bohong dari Arab tuh hidungnya lebih. Jadi kita masuk ganteng apa kalah panjang hidungnya sama doi ya. Aduh, Manova jadi tersenyum. Enak, ente Arab. Ke kiri, Cak. Ke kiri. Langsung Masjid Jamek ke kanan. Lewat Kauman. Pojokannya Kampung Arab situ, Cak. Langsung balik hotel, Cak. Seru banget ya Malang ya. Selalu seru. Kalau ketemu Mas Taufik selalu seru. Kayak semalam Mas, Malang juga seru juga. Kalau seorang Rival Imran datang ke Malang tiba-tiba seru juga. Aku dipertemukan sama sama Aji. Sama Aji. Semalam tuh aku itu rezeki emang nggak bisa kemana-mana, emang rezeki takkan kemana tuh. Orang itu keren emang. Iya, dia juga mempertahankan tradisi lama dengan berbisnis tidak pakai chemical. Iya, betul. Dia pakai herbal ya. Dan 100% bisa dijamin. Terus beliau secara bisnis juga layak untuk kita ambil inspirasi. Beliau tidak pernah nilep pajak. Bahkan beliau dapat penghargaan pembayar pajak terbaik. Keren. Beliau nggak pernah nilep pajak. Beliau berusaha dengan fair. Itu yang kita bisa contoh sih. Masyarakat kelas 1 berarti. Oh iya. Kalau di Amerika itu kalau ikut election suaranya nggak satu loh.
Banyak tuh suaranya dinilai. Jadi yang nggak bayar pajak itu ya masyarakat kelas 2 berarti. Tapi banyak loh masyarakat kelas 1 yang hindari pajak juga. Oh, bukan berarti itu mereka berarti masyarakat kelas 2 berarti. Iya, masyarakat Justru kelas yang 2. masyarakat kelas 1 sebenarnya ya Mas Aji. Iya, yang mau bayar pajak Yang secara patuh. Iya, patuh bayar pajak secara ini. Ngomong kita random ya. Ya. Nanti diedit-edit aja, Mas. Gak perasaan biasanya kita ngomong tuh berusaha runtut, cerita apa. Bagaimana nih tentang konsep kita random banget ya ngobrol. Kita santai aja lihat Malang. Iya, gitu kan. benar sih. Lihat Mbak Nova nih yang lagi senyum-senyum gitu. Iya, kan. kayak keindahan tersendiri lah. Di Mbak Nova ini teman jalan pagi nih. Makanya. Biasanya bertiga sama Konrad, Good Vibration. Salam juga Konrad dari Siap. Dari Konrad. Respect. Mas Saguanto, Taufik Saguanto terkenal banget di kalangan reggae. Semenjak tampil di Spirit of Reggae, Kota Palu. Tahun 2018 Jadi ya. Jadi sekarang kemana-mana ya? Sekarang ke Makassar. Iya, karena itu akhirnya aku berani kemana-mana. Iya. Awalnya yang bawa dirimu lah. Iya. Makanya. Jadi Sam sekarang kegiatannya selain podcast ini. Kok tanya ya? Oh iya, saya tanya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ini kan lucu Ini yang host siapa sebenarnya? Gak apa-apa. Ini mau tanya apa nih? Kegiatan sekarang, Sam? Kegiatanku sekarang, aku di Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Itu sekarang lagi concern membuat regulasi tentang MCC atau Malang Creative Center supaya tempat tersebut jadi wadah atau tempat kolaborasinya dan ekosistemnya para pelaku kreatif. Satu-satunya yang ada di Indonesia yang jalan. Keren. Jadi kota lain tuh bahkan perdanya sudah ada, bahkan ada yang sudah ada perda, sudah ada gedungnya, tapi nggak jalan karena para pelakunya tidak tertarik untuk berada di sana, berkegiatan di sana. Tapi di sini alhamdulillah pelakunya mau berkegiatan, gedungnya ada, cuman belum ada perda yang memayungi itu, sehingga masih rawan gedung itu dialihfungsikan karena nggak ada rule. Belum ada rule gitu. Jadi Malang ini belum ada rule tapi kegiatannya sudah jadi. Berarti kan itu benar-benar dari bawah. Tapi kadang yang namanya kita di negara Konoha ya, kadang kalau dari bawah itu kurang kuat karena dianggap bahwa selera penguasa aja yang lebih bagus. Kok negeri ini kadang kan dibangun karena selera penguasa, bukan maunya rakyat. Aku pelaku, jadi aku bisa ngomong dan aku nggak ngarang gitu. Karena di mata pembuat kebijakan, sebuah gedung yang digunakan itu adalah sebuah pengeluaran yang harus berefek terhadap APBD atau PAD, pendapatan asli daerah. Karena kalau enggak dianggap ini pengeluaran yang sia-sia. Padahal di mata kita ini bukan pengeluaran tapi sebuah investasi. Ketika para pelaku itu diberikan ruang, kemudian mereka mampu untuk berkolaborasi, mampu beraktivitas dan membuat karya, PAD atau APBD naik sendiri kok. Pemimpin yang baik, negerinya pasti baik. Yes. Benar nggak tuh? Itu benar. Iya. Kita berharap. Berharap inilah kita diberi pemimpin, kan ini sudah waktunya election ya. Jadi kita di kota ini diberi pemimpin yang baik, yang ngerti dan apa yang dimau masyarakat. Iya benar. Dan dia mau mendahulukan masyarakat di atas kepentingan partai politiknya atau golongannya. Sekian dan terima kasih, saya Rival. Yang host saya. Iya. Bapak apa bolak-balik, kita kan friend, tenang aja. Jadi itu teman-teman, kita ngomongnya random. Yang penting podcast ini pernah didatangi seorang basis reggae Indonesia, Mr. Rival Imran. Semoga tayangan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.